Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat. Dan tetap tentunya dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Wow, haleluya, haleluya. Saudara, tentunya kalau kita diminta sesuatu sama orang yang paling kita sayang, saudara, kita pasti akan perjuangkan mati-matian. Kenapa? Karena kita sayang sama dia, maka kita ingin memberikan yang terbaik buat orang yang kita sayang tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, seperti firman Tuhan katakan, dalam sebuah kesempatan di sini dikatakan bahwa Tuhan meminta sesuatu kepada bangsa Israel. Ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, Tuhan minta apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Wow, saudara, 4 hal yang Tuhan minta dari bangsa Israel. Dan bukankah hari-hari ini kita sadar bahwa saudara dan saya, selain kita secara keturunan fisik memang kita bukan orang Israel, tapi ternyata kita adalah orang Israel rohani. Oleh sebab itu, saudara, sudah sepantasnya kita akan merenungkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan yang diungkapkan sama bangsa Israel. Dan tentunya hal yang sama yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya. Nah, dari beberapa hal yang kita renungkan tadi, saya tergelitik dengan satu poin, yaitu bagaimana kita harus belajar mengasihi Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, apakah Tuhan tidak yakin waktu itu bangsa Israel mengasihi Dia? Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata seringkali standar mengasihi Tuhan dengan standar kita manusia itu berbeda, saudara. Contoh, saya mau kasih tahu sama saudara kalau kita belajar kasih, ada 4 jenis kasih. Yang pertama, kasih storge, yaitu kasih karena hubungan kekeluargaan, entah dari orang tua dengan anak, atau dengan anak dengan orang tua, atau saudara dengan saudara kandung Atau yang kedua, kasih fileo. Fileo ini adalah kasih persahabatan atau pertemanan Ada juga kasih eros, kasih hawa nafsu Dan yang terakhir tentunya apa? Kasih agape, agapau. Saudara, yaitu adalah kasih yang datang dari Tuhan. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, kalau kita mengasihi Tuhan, dengan kasih apa kita harus mengasihi Tuhan? Mari kita lihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Di situ dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bagaimana aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam sebuah percakapan antara Yesus dengan Petrus, saudara, ada 3 kali firman Tuhan di sini mencatat bagaimana dalam percakapan ini Yesus bertanya dalam sebuah hal yang sama. Haleluya. Ya, pertama kali ya Yesus bertanya kepada Petrus, ya dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, pertanyaan Yesus, kata mengasihi di sini dalam bahasa aslinya disebut agapau atau agape. Haleluya. Jadi, apakah Petrus ya mengasihi dengan kasih yang dari Tuhan, agape ini? Tapi saudara, dia menjawab dari pertanyaan ini, ya, dia menjawabnya ya dengan kata-kata apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kata mengasihi jawabannya bukan kasih agape lagi. Dalam salinan bahasa aslinya dia pakai kasih yang phileo. Haleluya, haleluya. Ya. Nah, saudara, ditanyanya kasih agape, dijawabnya ya, tapi dengan kasih phileo. Artinya apa? Tidak sama ya, bahkan cenderung downgrade. Haleluya. Oke, kemudian Tuhan Yesus bertanya untuk kali kedua dan pertanyaannya sama lagi, saudara. Dan ternyata pertanyaannya itu pun Yesus kembali mengulang kalimat apakah Simon ya mengasihi Tuhan ini dengan ya kata yang sama, mengasihi itu dengan kata apa? Agape, agapau. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan ternyata jawaban dari Simon ini pun sama. Dia pakai kata ya dia mengasihi, tapi kasih phileo. Haleluya, haleluya. Baru kali yang ketiga kalau saudara baca ayat yang ke-17 tadi, waktu Tuhan bertanya saudara terkasih dalam Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Tuhan mulai menurunkan grade-nya. Dia memulai dengan kata mengasihi, ini bahasa aslinya dengan kata phileo. Dan saudara, Simon pun menjawab dengan hal yang sama. Dia jawab ya dengan mengasihi dengan kata phileo juga. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, artinya standar daripada yang diinginkan Tuhan dengan standar dari Simon untuk melakukan mengasihi Tuhan itu tidak sama. Saudara, hari-hari ini bukankah kita seperti itu? Seringkali Tuhan ingin apa, kita lakukan apa, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, sebetulnya apa yang menjadi masalah? Kenapa ya Simon Petrus tidak berani dia mengasihi Tuhan dengan kasih seperti yang Tuhan kasih kepada dia, yaitu kasih agape atau kasih agapau. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Di situ dikatakan dengan jelas Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Haleluya. Saudara, ternyata jauh sebelum kejadian ini, saudara, kita lihat Petrus punya pengalaman waktu Yesus mau ditangkap tersebut, ya. Petrus menyangkal Yesus, bahkan dia menyangkal 3 kali. Haleluya. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, waktu Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid setelah dia disalibkan, dan termasuk kepada dia, waktu Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, hati kecilnya mengasihi, tapi dia ragu. Benarkah aku bisa mengasihi dengan kasih yang datang dari Tuhan seperti Tuhan kasih ke aku atau tidak? Kenapa? Karena dia pernah gagal. Saudara, pesan dari firman Tuhan hari ini, biarlah kita jangan mengingat-ingat masa lalu kita. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, pandang dia mulai hari ini hidup benar di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Raja kita, maka saudara akan bisa seperti Tuhan melimpahkan kasih-Nya, yaitu kasih agape. Tuhan akan menolong, memampukan saudara dengan saudara juga mengasihi Tuhan dengan ketulusan, dengan kasih agape yang sudah lebih dulu menghidupi dan menjamah setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.
Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun masa lalu kami pulihkan. Jangan sampai ini mengganggu hubungan kami untuk kami mengasihi Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Pulihkan bebat hati kami dan kasih yang datang dari Tuhan penuhi. Sehingga kami juga bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.